kasih OJK. Tolak kasasi OJK. Puluhan perwakilan pemegang polis di Asuransi Jiwa Kresna atau AJK, yang tergabung dalam aliansi nasabah Kresna Life, pada Rabu siang, tanggal 19 Maret tahun 2024 menggelar konferensi pers di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Konferensi pers ini digelar karena para pemegang polis AJK tersebut merasa kecewa dan dirugikan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang telah melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Gagal bayarnya Kresna ini sebetulnya sudah terjadi di Februari, kemudian bulan Mei lah boleh dibilang yang betul-betul akhirnya rame ya. Nah sebelumnya juga kenapa ini bisa terjadi, adanya surat yang ada sekitar 27 November 2019. 27 November 2019 ya, 27 November 2019 ada surat mengenai seolah-olah AJK ini ada kesalahan sehingga kena sanksi dan sebagainya, padahal tidak ada satu pasal pun yang diduga kuat dilakukan pelanggaran oleh AJK, sehingga waktu itu nasabah seolah ada kekhawatiran terjadi ras. Nah perusahaan manapun kalau terjadi ras tentu akan menjadi kolaps kan. Nah akhirnya dia mulai gagal bayar lah ya Februari udah mulai tersendat, kemudian bulan Mei kalau nggak terjadi juga dibatasin kegiatan usahanya ya, ada dipasang pembatasan kegiatan usaha atau di PKU ya. Nah karena dilakukan, tapi ada dugaan diskriminasi memang dalam PKU itu sejak awal. Kenapa? Karena Wana Arta yang gagal bayar juga itu PKU-nya sebagian, sementara dari AJK sudah PKU seluruhnya. Nah ini kan yang ada aneh. Kemudian dari AJK sempat dilakukan pendekatan kepada para nasabah, akhirnya lahirlah perjanjian kesepakatan bersama waktu itu, di mana nasabah-nasabah sebetulnya akan mau mulai dicicil. Nah cuman karena kita nasabah waktu itu merasa tidak ada perlindungan hukum, karena kalau itu dilanggar kan nggak ada payung hukumnya, sehingga kita dari sebagian nasabah tetap merasa nggak puas lah istilahnya dengan perjanjian kesepakatan itu, sehingga saya sendiri waktu itu melakukan permohonan PKPU terhadap Asuransi Jiwa Kresna, yang mana dikabulkanlah kita dan kita homologasi lagi perdamaian kesepakatan. Lebih dari 90% setuju dengan perdamaian. Nah yang nyulitkan lagi AJK jadi tetap nggak bisa bayar, yang kita heran sebetulnya ada POJK yang mengatur ya mengenai kalau adanya satu kesepakatan kan harusnya berarti yang dirugikan itu nasabah. Bahkan di kepolisian pun ada restoratif justice. Ya kan ada RJ di kepolisian juga. Nah harusnya kalau kita udah ada terjadi perdamaian, kitanya juga ingin dilakukan penyelesaian, harusnya menurut saya dari OJK itu juga harusnya mencabut pembatasan kegiatan usahanya. Bukan cabut izinnya, pembatasan kegiatan usahanya dicabut karena udah jadi damai. Iya kan sudah deal damai lebih dari 90% di PKPU itu. Kok ini tetap di PKU? Sehingga dengan alasan tetap dibatasin kegiatan usahanya, akhirnya AJK ini mulai tersendat lagi lah untuk bayar. Kan begitu ya. Nah kemudian adanya segelintir orang yang kita mungkin menurut saya kurang mungkin dari 1% bahkan, yang melakukan berbagai upaya hukum secara pidana. Saya sendiri sebetulnya selaku nasabah yang melakukan upaya hukum secara pidana juga. Tapi karena kita damai, saya cabut laporan pidana itu. Jadi banyak juga akhirnya nasabah-nasabah yang juga seperti saya sudah cabut sudah cabut laporan pidana kita. Tapi yang lucu, meskipun kita udah cabut, itu tetap dijadikan bukti untuk menuntut di pengadilan atas Direktur Utama Asuransi Jiwa Kresna. Nggak fair juga dong, yang udah merasa damai kok masih dipakai seolah-olah masih nuntut gitu. Karena yang nuntut sebetulnya kita udah cabut. Kenapa data itu tetap seolah digunakan di kepolisian untuk menuntut? Nah itu, dan ini tidak mewakili seluruh nasabah. Ya, kita inginnya damai. Nah, kalau ditanya kenapa sih dari Pak Beni dengan tim, dengan seluruh nasabah lebih ingin damai, kita melihat ya kita sedih dengan kondisi hukum yang ada di Indonesia. Ya kan kita juga bisa lihat
yang sudah selesai kayak first travel contohnya mana dibilang dikembalikan kepada korban dan dikembalikan. Nah artinya apa? Kalau pengusaha yang niat bayar kita kan mau nego, pengusaha yang nggak mau bayar kita nggak mau nego. Nah itu sejarahnya. Akhirnya kita setuju, ya ada jalan keluar lagi nih, nego lagi dari beliau. Akhirnya terjadilah yang disebut dengan SOL, sepakat dengan SOL. Itu kembali terjadi sebenarnya yang setuju SOL itu lebih dari 90%, bahkan mungkin lebih dari 95% yang udah setuju SOL. Nah kita udah setuju SOL, udah ada skemanya bahwa kita juga akan mulai dicicil, ya. Yang mulai dicicil itu dia cuma minta grace period sekitar 6 bulan dan dalam 5 tahun waktu itu kita akan beres harusnya. Nah ternyata dari OJK tetap memaksakan mencabut izin. Nah gara-gara dicabut izinnya kan alasan lagi dia jadi nggak bisa bayar. Nah dengan itulah kita nasabah akhirnya mensomasi daripada AJK, ya. Dan kita juga minta bukti kalau dia damai sama kita, tolong tim likuidator yang disepakati boleh diusulkan oleh nasabah. Karena dia niatnya mau bayar, maka tim likuidator yang diusulkan oleh AJK ini berbeda dengan Wana Arta, memang disepakati diusulkan dari nasabah dan diterima. Memang yang ditunjuk akhirnya usulan nasabah. Karena perbuatan OJK yang mencabut izin dan terus sekarang dia mau mempertahankan cabut izinnya itu tentu akan mencederai keadilan dan kepastian hukum untuk kami. Kami jadi nggak punya kepastian hukum. Kami merasa keadilan untuk kami dicederai. Ya makanya di sini nasabah pun secara inisiatif bikin surat terbuka juga. Ya, ini bisa ditunjukkan. Ini inisiatif juga ini. Ini kita nasabah yang buat dengan tujuan adalah gini, biar pemerintah punya atensi terhadap kita. Kenapa? Karena di antara semua perusahaan asuransi yang bermasalah ini cuma satu-satunya asuransi yang menyelesaikan masalah adalah Kresna. Sehingga surat terbuka ini kita tujukan kepada Bapak Prabowo, Pak Gibran, DPR, Komisi 11, Komisi 3. Nah kenapa? Karena kita melihat ini intinya adalah dalam satu perjalanan awal seperti yang Pak Beni ceritakan sampai sekarang sesungguhnya kenapa terjadi saat kita somasi Kresna mereka mau berjalan berdamai, artinya mereka memang berniat baik. Nah tujuan ini adalah bahwasanya kami mau dan kami sudah damai. Tolong ini pemerintah atensi karena kami mengharapkan uang pensiunan kami kembali, ya kan? Jadi OJK bisa membimbing ini Kresna kembali, Kresna dibangkitkan kembali dengan batalnya kasasi, CIU dicabut, batalkan PKU, biarkan kami berjalan dengan SOL. Karena ditanya kami tahu nggak resiko, semua hidup ada resiko dan kami tahu, kami sudah bersedia. Toh kami jadi pemegang sahamnya nanti. Kenapa rupanya? Kalau kami berjalan dengan SOL, kami jadi pemegang saham. Jadi resikonya kami sudah tahu. Jadi biarkan kami sesuai dengan POJK 8 ayat 3 pasal 6 dan 7 2020 POJK menyatakan jika sudah ada perdamaian antara konsumen dan PUJK dalam perdamaian, ya OJK tinggal mengawasi. Tapi kita luar biasanya kita datang ke OJK menyatakan ini loh peraturan yang kamu buat. Tapi kenapa mereka justru melawan peraturan mereka sendiri? Menurut saya ya OJK ini kalau memang mau cabut dia udah diduga kuat, udah salah dong. Kenapa dia cabut sesudah triliunan? Kenapa nggak baru 200-300 M untuk meminimalisir kerugian dia cabut? Iya kan? Kalau begini sama aja jadi ngerugiin nasabahnya. Ya kan? Karena kita sudah triliunan, ini bukan 200-300 M. Ya, dan kita sudah ada solusi dengan SOL. Sebetulnya kan RBC-nya sudah sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan aturan, bukan kesepakatan, sesuai dengan aturan yang berlaku, ya. Soal ada jadi OJK 71 ya. Iya. Jadi di situ kan udah kita juga melakukan semuanya juga melalui POJK yang mereka buat sendiri. Kok mereka jadi diduga kuat malah melanggar POJK yang mereka buat sendiri juga. Kita sudah damai, dia tetap paksakan, ya kan? Kan itu yang lucu gitu. Kan yang perang ini antara kita nih, kalau dia sebagai bapaknya misalnya lihat anaknya damai kan didorong damai, bukannya tetap disuruh berantem kan begitu. Kami mohon kepada Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini untuk menolak kasasi yang dilakukan oleh OJK. Kami mohon juga perlindungan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, kepada Komisi 11 DPR RI dan para pejabat-pejabat berwenang lainnya untuk mendukung perdamaian yang sudah dilakukan antara AJK
dengan kami para nasabah supaya sekali lagi kami mohon tolak kasasi yang dilakukan oleh OJK. Demikian dan terima kasih. Tolak kasasi.